Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu masih sama bab perubahan sosial dan budaya. Tetapi pada saat ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita lalui pada hari ini yaitu KD 3.2 dan KD 4.2. Menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Yang KD 4.2 menyajikan hasil analisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Untuk tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, kalian diharapkan mampu untuk mengetahui bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Baiklah anak-anak, kita masuki materi utamanya. Yang pertama adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Di sini ada 4 bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan sosial dilihat dari waktunya. Yang kedua, perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Yang ketiga adalah perubahan sosial dilihat dari perencanaannya. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial dilihat dari arah perkembangannya. Kita bahas yang pertama, yaitu bentuk perubahan sosial dilihat dari waktunya. Untuk bentuk perubahan sosial ini, itu ada 2 bentuk. Yang pertama adalah perubahan sosial lambat atau yang disebut juga dengan evolusi. Yang kedua adalah perubahan sosial secara cepat yang disebut juga dengan revolusi. Perubahan lambat atau evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial lambat atau merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama contohnya adalah kehidupan masyarakat primitif. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencaharian masyarakat dari masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan beternak, masa pertanian dan masa perundagian dapat dicontohkan untuk perubahan evolusi. Tentunya kalian pada saat kelas 7 pernah belajar mengenai masyarakat atau manusia untuk yang berburu, meramu, dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu dari perubahan sosial lambat atau evolusi. Yang kedua contohnya adalah perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat suku Kubu di Jambi. Dengan kemajuan zaman yang cukup pesat, perubahan kehidupan suku Kubu termasuk sangat lambat karena masih mempertahankan mencari makan dengan berburu dan meramu. Sedangkan yang ketiga, perubahan tata nilai kemasyarakatan pada awalnya, masyarakat desa umumnya masih memegang teguh nilai-nilai sosial seperti kesopanan, gotong royong, dan juga tenggang rasa. Namun, seiring perkembangan zaman, lambat laun nilai-nilai tersebut mulai terkikis. Sedangkan yang terakhir adalah perubahan pasar, yang awalnya bentuk pasar sederhana saja, dan barang dijual secara terbatas, namun sekarang lambat laun mengalami perubahan, mulai dari pembangunan yang lebih tertata, sampai barang yang dijual semakin beraneka ragam. Bentuk perubahan sosial yang selanjutnya yaitu perubahan sosial secara cepat atau yang sering disebut dengan revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya di sini adalah revolusi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu membuat perubahan sosial yang sangat cepat, ya, karena ada proklamasi kemerdekaan. Euforia masyarakat pada saat itu sangat besar sekali sehingga tawanan-tawanan perang itu dijadikan satu dan ada balas dendam ya dari masyarakat Indonesia pada penjajah terutama keturunan Belanda seperti itu. Yang selanjutnya adalah peristiwa turunnya Presiden Soeharto dari kuasaannya yang disebut reformasi, yaitu pada tahun 1998. Yang selanjutnya adalah revolusi Prancis, yakni perubahan yang terjadi dalam bentuk pemerintahan yang awalnya kerajaan jadi republik.
Dan yang keempat adalah revolusi industri di Inggris yang menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam produksi barang-barang industri yang tadinya secara manual dikerjakan oleh manusia. Ya, revolusi industri di Inggris ini merubah manusia ya dengan mesin-mesin mesin uap pada saat waktu itu. Nah, di gambar ini adalah contoh dari revolusi industri yang terjadi dari revolusi industri yang pertama ya 1.0, revolusi industri yang kedua, 3, dan yang keempat. Untuk revolusi industri yang pertama adalah menggunakan mechanical steam power weaving atau loom, yaitu masih menggunakan mesin mekanik seperti itu, masih digerakkan oleh manusia dan menggunakan mesin uap, yaitu pada tahun 1784, yaitu revolusi industri 1.0 atau revolusi industri 1.0. Yang kedua adalah revolusi industri 2.0, yaitu mass production atau produksi massal, assembly line, dan electrical energy. Jadi sudah ada pembangunan untuk panel-panel listrik untuk industri, yaitu terjadi pada tahun 1870-an. Yang selanjutnya adalah revolusi industri 3.0, yaitu pada tahun 1969-an. Itu sudah terjadi automation, yaitu mesinnya itu sudah otomatis. Jadi sudah produksi massal dan secara otomatis menggunakan komputer dan elektronik. Yang sekarang industri 4.0 yaitu menggunakan cyber physical system, Internet of Things and Network, yaitu sudah menggunakan wireless ya, sudah menggunakan cyber, semuanya sudah computerized, sudah bisa digerakkan melalui jarak jauh dan sebagainya. Nah, itu sekarang kita memasuki industri 4.0. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial yang dilihat dari pengaruhnya, yaitu ada dua, yaitu perubahan sosial yang pengaruhnya kecil, yang kedua adalah perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Perubahan sosial yang berpengaruh kecil. Perubahan sosial yang berpengaruh kecil adalah perubahan yang hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya yang pertama adalah cara berpakaian, yang awalnya menggunakan pakaian adat, kini menggunakan baju yang senyamannya. Yang kedua, fashion atau mode atau tren rambut, fashion baju, ya kan, fashion celana, sepatu, makanan, dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh dari perubahan sosial yang berpengaruh kecil. Karena apa? Karena fashion itu tidak semua orang cocok. Ya. Gaya rambut juga tidak semua orang cocok. Makanya perubahan yang terjadi itu adalah perubahan skala kecil, yaitu hanya orang-orang yang mau untuk mengikuti perubahan tersebut saja. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial yang berpengaruh besar. Perubahan sosial yang berpengaruh besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Di sini contohnya adalah perubahan teknologi pertanian, perubahan sistem pertanian, pembentukan peraturan baru, perubahan susunan kabinet atau susunan menteri-menteri yang membantu presiden, perubahan sistem pemerintahan, misal dari republik ke kerajaan atau sebaliknya, perubahan industrialisasi, perubahan kepala negara, perubahan sistem transportasi, perubahan sistem pendidikan, dan perubahan teknologi baru dalam pendidikan. Untuk perubahan sosial yang ketiga adalah perubahan sosial yang dilihat dari perencanaannya. Di sini ada dua bentuk, yaitu perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan sosial atau planned change, merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Nah, di sini ada pihak-pihak yang merencanakan. Jadi dia melakukan perencanaan untuk melakukan perubahan yang disebut juga atau sering disebut pada materi sosiologi ini adalah dengan agent of change. Ini biasanya keluar ulangan, jadi kalian cek ya. Agent of change. Nah, agent of change ini banyak sekali. Ada pemerintah, ya kan? Ada planner, ada
masyarakat yang ingin melakukan perubahan, kepala pemerintahan dan sebagainya, itu salah satu contoh dari agent of change. Nah, di sini contoh untuk perubahan sosial yang direncanakan adalah proyek pembangunan infrastruktur, dibuatnya peraturan perundang-undangan, penerapan sekolah daring, ya, penerapan penggunaan teknologi baru. Jadi di sini perubahannya direncanakan, semuanya direncanakan dengan baik. Setelah itu dapat melakukan perubahan-perubahan dalam suatu kehidupan di tatanan masyarakat. Selanjutnya adalah perubahan sosial yang tidak direncanakan. Nah, perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Jadi di sini tidak tahu-tahu terjadi. Nah, ini contohnya adalah bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir dan sebagainya yang akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan yang tidak direncanakan bisa juga terjadi karena efek perubahan sosial yang direncanakan. Nah, contohnya ini terjadinya bencana alam, banjir, tanah longsor yang membuat masyarakat itu berpindah ke tempat lain. Nah, itu menjadikan dia harus merubah kebiasaan-kebiasaan lama yang ada di desanya sebelumnya, ya, menjadikan kehidupan yang baru di desa yang dia pindah baru ini. Seperti itu. Itu contoh perubahan sosial yang pertama. Yang kedua adalah, yang ini adalah efek dari perubahan sosial yang direncanakan. Efeknya, banyaknya pengangguran karena digantinya tenaga manusia dengan teknologi mesin. Ya, jadi yang produksinya biasanya menggunakan tangan manusia langsung, itu diganti menjadi mesin. Secara otomatis, penggantian mesin ini akan menggantikan posisi manusia sebagai produk orang yang memproduksi, seperti itu. Jadi semakin banyak yang diganti oleh teknologi mesin, maka semakin sedikit orang yang bekerja. Oleh karena itu, banyaknya pengangguran yang terjadi yang diakibatkan oleh penggantian mesin ini. Yang ketiga adalah tergusurnya perumahan warga diakibatkan adanya pembangunan jalan tol. Nah, ini juga merupakan salah satu dampak dari perubahan sosial yang direncanakan. Jalan tol bagus, tetapi akan ada efeknya apa? Efeknya adalah tanah-tanah atau rumah-rumah yang dilewati oleh jalan tol mau tidak mau harus digusur atau dipindah tempat lain untuk pembangunan tersebut. Nah, selanjutnya adalah perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya, yaitu yang pertama adalah perubahan sosial progresif, yang kedua adalah perubahan sosial yang regresif. Perubahan sosial progresif itu merupakan suatu perubahan sosial yang menunjukkan arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya adalah meningkatkan penggunaan listrik hingga ke pelosok desa, semakin canggih dan perkembangan teknologi-teknologinya. Yang kedua adalah masuknya internet ke desa-desa yang berdampak pada mudahnya akses informasi dan komunikasi. Itu perubahan yang menuju ke arah kemajuan atau kebaikan. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial regresif. Nah, suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah adanya terorisme atau pengubahan massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat. Yang kedua adalah penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika dan lain-lain. Yang ketiga adalah konflik antar desa yang mengakibatkan rusaknya rumah warga serta keharmonisan dan kerukunan warga. Baiklah anak-anak, untuk materi utamanya sudah selesai, kita akan lanjut untuk tugas. Ya. Jadi tugas kalian adalah memberikan contoh perubahan sosial yang terjadi pada lingkungan di sekitar kalian. Di sekitar kalian aja, nggak usah jauh-jauh ya. Misal kalian contohkan tetangga kalian, ya kan, lingkungan RT kalian, RW kalian, desa kalian, seperti itu. Dan setiap satu bentuk perubahan sosial harus diberikan satu contohnya. Ya, silakan nanti ditulis di buku tulis kalian dan nantinya akan dikumpulkan dan dicek oleh Pak Oki. Untuk kesimpulannya, jadi ada beberapa perubahan sosial dalam 4 bentuk, ya. Silakan kalian ringkas dan sebagainya di dalam buku tulis kalian dengan memuat nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan sub materinya. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai penyebab, ya, dan yang penghambat mengenai perubahan sosial, ya. Terus mengenai sikap-sikap masyarakat dalam perubahan ini. Ya, itu kan kita bahas
Sebelum nanti kita bahas, silakan kalian di rumah dibaca dan diliterasi terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Pak Ogi ada salah kata, Pak Ogi mohon maaf, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.